memilihkan untuk tersambung kepada nasab-nasab mulia, di antaranya nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasab yang tersambung pada Nabi Agung yang kita cintai semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah satu anugerah yang sangat besar dan mendorong kita untuk mencintai semua itu, keturunan-keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketersambungan nasab yang terjaga itu, dan juga amanah Al-Quran, illal mawaddata fil qurbah. Nabi tidak meminta apapun kepada kita kecuali supaya kita bisa berkasih sayang, memberikan perhatian yang baik terhadap kerabat-kerabat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil illa amma ba'du. Baik ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta ayuhan netizen dimanapun Anda berada, menyikapi tentang polemik nasab yang gak ada selesai-selesainya, mari kita simak nasihat yang jitu dari Al-Ustadz Adi Hidayat. Nasihat yang sangat menyejukkan jiwa kita. Nasihat yang sangat menyejukkan hati dan pikiran kita. Apapun yang terjadi dengan polemik nasab ini, jangan sampai meruntuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Semoga polemik nasab ini hanya perselisihan di dalam pemikiran saja, tidak sampai memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia khususnya. Mari langsung saja kita lihat dan kita simak, kita dengarkan nasihat dari Al-Ustadz Adi Hidayat. Rasulullah tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemuliaan beliau yang nasabnya juga tidak terputus. Beliau lahir, ayahnya sudah meninggal, tapi nasabnya sangat jelas yang tentu banyak tersebar di kitab-kitab yang bisa kita baca. Tidak cukup dengan itu. Bahkan di dalam Al-Quran, kemuliaan itu semua ditampilkan lebih dengan kesempurnaan keteladanannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh jangan pernah engkau ragukan pada kepribadian Rasulullah itu ada keteladanan yang paripurna, yang terbaik, yang bisa melahirkan pahala. Ujung kaki sampai tarik ke atas ke ujung kepala beliau yang mulia semuanya teladan, pikirannya teladan, pendengarannya teladan, tuturnya teladan, sampai berjalannya pun teladan. Sehingga Al-Quran sangat tegas mengungkap keteladanannya dengan bentuk pujian, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau itu adalah sosok pribadi agung, pemilik semua keteladanan yang sangat mulia. Wa kana khuluquhul Quran, demikian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang kepribadian Rasulullah, akhlaknya yaitu Al-Quran. Saudara-saudariku dimanapun berada, nasab adalah sesuatu yang sangat mulia untuk kita semua. Ketersambungan nasab juga menjadikan perhatian yang tinggi dalam Islam. Untuk itulah pernikahan diatur supaya tidak ada kekacauan nasab. Untuk itulah zina dilarang supaya tidak terjadi keguncangan dalam nasab. Nasab begitu mulia. Dan puncak kemuliaan nasab itu adalah penjagaan terhadap nasab itu dalam bentuk kemuliaan akhlak, kemuliaan perilaku, kemuliaan ibadah, sehingga semua itu terjaga dalam kebaikan-kebaikan. Dan dari situlah kemudian Allah memberikan contoh-contoh keteladanan dalam nasab dan proses penjagaannya dalam bentuk perilaku yang baik untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Itulah yang nampak pada pribadi agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dalam perjalanan setiap masa sampai dengan kini, kita mendapati keadaan diri kita semua tersambung dalam nasab yang mulia, yaitu ke Nabi Adam alaihissalam. Sebagian dari kita Allah pilihkan. Kita tidak bisa memilih, tapi Allah memilihkan untuk tersambung kepada nasab-nasab mulia, di antaranya nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasab yang tersambung pada Nabi Agung yang kita cintai semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah satu anugerah yang sangat besar dan mendorong kita untuk mencintai semua itu, keturunan-keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ketersambungan nasab yang terjaga itu, dan juga amanah Al-Quran, illal mawaddata fil qurbah. Nabi tidak meminta apapun kepada kita kecuali supaya kita bisa berkasih sayang, memberikan perhatian yang baik terhadap kerabat-kerabat beliau. Dan tentunya kepercayaan yang Allah anugerahkan dalam bentuk nasab ini adalah anugerah yang besar juga untuk menjaganya dalam bentuk keteladanan yang pernah Nabi contohkan, yang juga keteladanan yang patut kita tiru. Bagaimana kita ingin meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita berharap dari berbagai macam keturunan yang tersambung itu bisa memberikan duplikat-duplikat yang mendekati, yang menjadi contoh bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan. Kerendah hatian, kelembutan, kesabaran, ketegasan pada penyimpangan, tapi juga kasih sayang mendalam antar sesama. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad SAW itu Rasulullah yang paling agung, paling mulia, dan orang-orang yang membersamai beliau. Ma'nya ma'iyah, walladzina ma'ahu. Ma'iyah membersamai, dekat, ya, boleh jadi tersambung nasab ataupun juga tersambung pada keumatannya, ya, yang mencintai beliau. Di antara ciri utamanya adalah tegas pada berbagai macam bentuk penyimpangan dari nilai-nilai keagamaan, tapi dalam saat yang bersamaan ruhana ubainahum, saling menyayangi, mencintai sesama muslim, saling menjaga kehormatan sama insan beriman, saling mendamaikan. Dan cukuplah dengan iman saja kita berdamai demi melahirkan ketenangan, kenyamanan, dan kemuliaan. Quran surah ke-49 di ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sungguh setiap insan beriman itu bersaudara. Bahkan menggunakan adatul khasri, innama. Ya, cukuplah orang beriman itu menjadi punya hubungan saudara karena imannya. Di atas berbagai macam runtutan nasab itu yang tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam, ternyata ada satu tali asih yang harus diasah untuk saling mengasuh, yaitu tali iman. Hamdu minallah. Dan dengan iman itulah kita menjadi bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah, nikmat iman itu kita bersaudara. Karena itulah bila terjadi satu perbedaan pendapat atau bahkan memicu perselisihan, perdebatan, dan di antara keelokan insan beriman itu adalah menghadirkan sifat islah, menghadirkan kedamaian yang menyatukan, menghadirkan satu bentuk perbaikan yang mempersaudarakan. Untuk itu, dari mungkin tadi sharing, saya tidak bermaksud juga mengajari, karena sadar diri ilmunya masih sedikit, ya, dan juga sadar diri bahwa kondisi kami secara pribadi mungkin berasal dari keluarga yang biasa saja, juga tidak terlampau istimewa, tapi kedalaman cinta terhadap Al-Quran mendorong kita semua untuk mencoba menampilkan sisi keimanan kita. Di sini saya ingin menghimbau kepada seluruh kalangan tanpa kecuali untuk menghentikan seluruh bentuk perdebatan, sifat-sifat yang mengarahkan kepada perpecahan, yang dipicu oleh polemik-polemik tentang nasab dan sebagainya. Saya kira cukup selesai. Alangkah lebih baik dihentikan saja, karena kita semua adalah mulia. Kita satu bangsa, satu negara, satu ikatan iman. Akan lebih baik bila seluruh problem itu kita tepikan, selesai, dan menghadirkan islah. Saya sangat mencintai dan Masya Allah negeri ini dibangun dan juga dirangkai dengan rangkaian yang sangat indah. Di antara saham terbesar untuk merangkai negeri ini adalah saham keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya banyak sekali nasab-nasab tersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kontribusi besar akan terlahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, baik di masa perjuangan, penyusunan bagian-bagian yang membentuk NKRI, lambang negara, dan yang lainnya. Bahkan embrio awal berdirinya Indonesia itu juga ya yang menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang memberikan pendalaman-pendalaman, pengajaran-pengajaran tentang bagaimana implementasi ketauhidan dalam membela negara, revolusi jihad dan sebagainya. Itu seluruhnya teman-teman sekalian tanpa kecuali mengacu pada ulama-ulama kita
dan juga mereka diantaranya tersambung nasabnya pada Rasulullah SAW. Apakah dari jalurnya Ba'alawi, apakah dari jalurnya Wali Songo, seluruhnya memiliki kemuliaan yang kita cintai. Dari manapun, saya mengajak akan lebih baik perdebatan itu ditepikan. Mungkin Allah menginginkan dan menghendaki itu semua terjadi supaya kita saling mengenal siapa yang selama ini nggak pernah kelihatan. Dari yang nasabnya Wali Songo, yang tersambung juga pada jalur-jalur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun juga dari Ba'alawi yang belum diketahui, ternyata banyak ulama-ulamanya yang meneduhkan, yang punya kitab-kitab yang disyarah juga oleh ulama-ulama kita. Saya harap ini adalah satu potensi untuk menyatukan, bukan memecah belah. Kita punya persoalan yang banyak sekarang harus kita hadapi. Persoalan keumatan, tentang judi online, tentang pinjol, keresahan di masyarakat. Saya kira tidak perlu kita tambah lagi dengan banyaknya polemik-polemik yang tidak penting untuk hadir, sehingga menghambat kemajuan, kecerahan, dan juga ketentraman yang selama ini kita harapkan. Kalau setiap guru hanya membuat ataupun dibuat konten oleh orang lain dengan menghadirkan banyak perdebatan seperti itu, maka apa yang didapatkan oleh umatnya? Saya mohon maaf bila ditemukan kata-kata yang tidak tepat, mohon dianggap sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki, tidak ada maksud lain dari apa yang kami sampaikan. Saya kira semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, merahmati negeri kita, dan menyatukan kita dalam kebaikan untuk membangun negeri ini bersama-sama, mencintai negeri ini dan menjadikan itu sebagai ibadah terbaik kita, sebagai bekal pulang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hentikan polemik nasab, hadirkan sifat islah di antara kita, dan mari kita rekatkan ukhuwah yang dengan perekatan itu kita bangun bangsa kita untuk maju bersama di era yang tidak mudah ini dengan tantangan yang beragam. Orang sudah sampai ke titik yang tinggi untuk menjemput masa depan. Maka saatnya kita membangun islah sebagai pondasi berbangsa, bernegara, berketuhanan yang Maha Esa untuk melahirkan perilaku kemanusiaan yang beradab dan diawali dengan persatuan Indonesia demi mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya wejangan nasihat dari beliau membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk selalu berdamai dengan keadaan. Apapun yang terjadi, Islam tetaplah bersatu. Dan harapan kita, Islam yang ada di Indonesia khususnya, selalu dalam kedamaian, kerukunan, tidak ada perpecahan dan perselisihan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.